Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Handajani, CGP Angkatan 8 dari SDN Rambutan 05 Pagi. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 yaitu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya adalah guru kelas 5. Pada pembelajaran kali ini, saya akan memberikan pembelajaran tematik, yaitu tema 2, subtema 1, dan pembelajaran 1. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen membaca, serta melakukan asesmen gaya belajar anak. Berikut ini adalah dokumentasi yang saya lakukan di kelas saya. Berdasarkan asesmen membaca, ditemukan pengelompokan murid, yaitu dengan tingkat membaca cepat dan tingkat kemampuan membaca lambat. Sementara untuk asesmen gaya belajar murid, temukan 3 tipe belajar, yaitu pengelompokan berdasarkan anak visual, auditori, dan berdasarkan kinestetik. Setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, kemudian saya menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi yang disertai dengan instrumen penilaian berupa penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ini adalah kegiatan awal yang saya lakukan, mulai dari berdoa, menanyakan kabar siswa, mengecek presensi, mengingatkan tentang cara menjaga kesehatan, menyanyikan lagu wajib, mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat, melakukan ice breaking, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta mengajukan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Sudah selesai memberi salam. Waalaikumsalam. Siap menerima pembelajaran hari ini? Siap.
hindari menyontek. 4. Hindari merusak fasilitas kelas. 5. Jaga ketertiban saat di kelas. 6. Hindari memeras teman. 7. Gunakan bahasa yang baik dan benar. 8. Bertanggung jawab saat melaksanakan pikir. 9. Saling menghormati perbedaan. 10. Saling menghargai pendapat teman. Terima kasih ya, ini anak-anak ya, kita sudah sepakat berarti sepakat untuk dijalani bersama. Nah ini ice breaking, siapa yang mau pimpin ice breaking? Maju ke depan ya. Tadi udah azan, jangan azan lagi. Ayo, ayo, Lois. Boleh, Lois, boleh. Ayo nggak berlama-lama. Tuh, kan kalau Islam pada malam-malam. Siapa? Satu orang yang berani maju. Pimpin di sini bareng-bareng. Yang lain berdiri, yang lain berdiri. Ada apa? Ayo. Lois. Pimpin temennya. Ayo, 1, 2, 3. Oh, gitu lagunya. Kepala bunda, kepala bunda, lutut dan kaki. 2 kali. Langsung yang digoyang, balik. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Itu yang pertama, kalian dapat menggali informasi terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa dengan benar. Kemudian nanti ada diskusi, kalian dapat menuliskan informasi teks bacaan terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan tepat. Kemudian nanti guru Rani ngasih bahan-bahan ajar, mulai diberikan bahan ajar secara berkelompok. Nanti kalian mengidentifikasi organ-organ pernapasan hewan beserta fungsinya. Dan yang terakhir, nanti secara mandiri kalian dapat membuat model atau cara kerja organ pernapasan salah satu hewan dengan kreatif. Ada pertanyaan anak-anak sampai sini tentang tujuan pembelajaran? Ya baik, ini kurang dilanjutkan. Nih kira-kira ada gambar apa sih di depan kita itu? Ada manusia, ada lagi hewan. Manusia, hewan berarti apa? Makhluk hidup. Selain manusia, hewan ada apa lagi tuh? Yang makhluk hidup tuh tumbuhan. Nah, sekarang pertanyaan pertama satu orang saja, nggak berebutan ya. Apa saja makhluk hidup yang ada di gambar tersebut? Tunjuk tangan, acungkan tangan satu orang ya. Apa? Berikut ini adalah kegiatan inti yang saya lakukan, yaitu peserta didik dengan tingkat kemampuan membaca cepat diberikan tugas secara berkelompok, menggali informasi terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, sesuai teks bacaan yang disediakan. Lalu mereka membuat pertanyaan dan jawaban tersendiri. Sementara untuk peserta didik dengan tingkat kemampuan membaca lambat diberikan tugas untuk melengkapi informasi terkait pertanyaan apa, di mana, siapa, kapan, dan sebagainya sesuai teks bacaan yang telah disiapkan. Kemudian dengan peserta didik dengan tipe auditori diberikan tugas menyimak video pembelajaran dalam bentuk hasil produknya, peta konsep. Kemudian tipe belajar visual saya berikan
tugas untuk mengamati gambar untuk mengidentifikasi pernapasan hewan dalam bentuk clipping. Para peserta didik dengan tipe belajar kinestetik, saya berikan tugas untuk membuat poster. Jadi, Burani minta tugasnya mengidentifikasi organ-organ pernapasan hewan. Nanti Burani kasih bahannya. Untuk yang audio, Burani kasih HP, nanti simak video ya untuk kelompok 1. Kelompok 2, Burani kasih gambar-gambar ya. Nanti ada tugasnya. Kalau kalian nanti membuat ini ya, konsep atau diagram, kamu membuat clipping. Nanti, nah yang kelompok 3 dan 4, Burani kasih kartu konsep, namanya kartu konsep. Nah dari situ nanti kamu buat poster, ada kartonnya. Siap? Pegang dulu. Jangan lihat kertas dulu. Clipping, siapa clipping? Jangan lihat kertas. Peta konsep juga. Peta konsep, buatnya di sini. Buat peta konsepnya yang besar ya. Buat posternya yang besar. Udah siap anak-anak? Ya, mulai dari sekarang bekerja. Keluarkan alat tulisnya. Semua keluarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras Ardel. Kami dari hasil apa laporan kamu? Oh, berupa peta konsep. Ya, coba jelasin. Ntar gantian. Jelasin satu hewan ya, coba. Hewan apa tuh? Ya. Ya, sapi paru-paru. Lanjut. Mempresentasikan laporan berbentuk apa tuh? Bentuknya apa itu? Berarti tadi gambar ya, gambar bercerita ya? Iya, gambar bercerita. Poster boleh ya? Ayo. Ya, sebutin dari yang mana hewannya pertama. Dengerin, yang udah maju dengerin, temennya hargai. Lanjut. Ayo Hendra. Kami posternya dalam bentuk itu ya, organ pernapasan hewan. Satu orang baca satu.
Selanjutnya, pada kegiatan akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi serta melakukan evaluasi atau penilaian terhadap tugas mandiri dan juga tes formatif. Berikut ini adalah testimoni atau tanggapan teman sejawat saya mengenai aksi nyata yang Assalamualaikum telah saya warahmatullahi lakukan di kelas wabarakatuh. sendiri. Perkenalkan, nama saya Mary Susiani, teman sejawat dari Ibu Rani Handajani, calon guru penggerak angkatan ke-8. Melalui pembelajaran diferensiasi yang sudah diterapkan oleh Ibu Rani Handajani di dalam proses pembelajaran, khususnya di kelas 5 sekolah kami, sangatlah membantu peserta didik secara lebih individual. Bu Rani telah melaksanakan bagaimana strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka. Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Rani dengan sangat baik, dapat memaksimalkan potensi belajar peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, baik berupa pengetahuan, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Untuk itulah pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu Rani Handajani lakukan memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua peserta didik dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Rani sedemikian rupa sehingga siswa merasa mempunyai kemampuan untuk belajar dengan baik. Sukses selalu untuk Ibu Rani Handajani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.